Kita mengeluh, kita lelah, tapi kita tetap bangun pagi dan melakukannya lagi. Kenapa? Karena katanya, pekerjaan adalah bagian dari hidup. Tapi apa benar pekerjaan hanya soal bertahan hidup? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik tekanan ini? Aku berpikir, mungkin stres dari pekerjaan datang bukan hanya dari beban tugas, tapi dari makna yang kita kaitkan dengannya. Kita hidup di dunia yang menilai manusia dari produktivitasnya. Apa yang sudah kamu capai? Berapa gajimu? Seberapa penting posisimu? Pekerjaan bukan lagi sekadar cara untuk mencari makan, tapi identitas yang melekat di punggung kita. Tanpa sadar, kita mulai mengukur nilai diri dari seberapa sibuk kita, seberapa berguna kita. Lalu, ketika beban pekerjaan menekan, kita bukan hanya merasa lelah, tapi juga merasa gagal. Stres itu muncul karena kita takut. Takut mengecewakan orang lain, takut kehilangan pekerjaan, takut tinggal dari orang-orang yang tampak lebih sukses. Tapi apa sebenarnya yang kita kejar? Apakah benar pekerjaan itu untuk kebahagiaan? Atau kita hanya mengejar angka-angka, gaji, target, bonus yang tidak pernah benar-benar memuaskan? Kita berlari di atas roda yang berputar seperti hamster tanpa tahu kapan harus berhenti. Aku juga berpikir, stres datang dari perasaan tidak punya kendali. Pekerjaan seringkali terasa seperti ombak besar yang mendorong kita ke sana kemari. Tugas datang tanpa henti, tuntutan bertambah, tapi waktu tetap 24 jam. Kita merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi anehnya, kita tetap bertahan. Mungkin karena kita diajarkan bahwa bekerja keras adalah kunci hidup. Tapi apa jadinya jika kunci itu justru mengunci kita di dalam penjara yang kita buat sendiri? Pernahkah kita bertanya, untuk siapa kita bekerja? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau untuk validasi dari dunia yang terus berteriak, bekerja lebih keras? Kita lupa bahwa pekerjaan adalah alat, bukan tujuan. Kita lupa bahwa hidup ini lebih dari sekadar mengejar deadline dan membuktikan diri. Kita lupa bahwa diri kita punya batas, bahwa tubuh dan pikiran kita butuh istirahat, butuh ruang untuk bernapas. Stres dari pekerjaan juga datang dari kehilangan makna. Kita bekerja tapi tidak tahu untuk apa. Kita menghabiskan berjam-jam di kantor, di depan layar, tapi pulang dengan perasaan kosong. Mungkin karena pekerjaan itu tidak lagi selaras dengan diri kita. Mungkin kita hanya bekerja demi angka di rekening, bukan demi sesuatu yang benar-benar membuat hati kita hidup. Tapi apa boleh buat, hidup terus berjalan, dan kita harus bertahan. Aku bertanya-tanya, kapan terakhir kali kita benar-benar bertanya pada diri sendiri? Apakah ini yang aku inginkan? Bukan tentang pekerjaan itu sendiri, tapi tentang bagaimana kita memaknai hidup. Jika pekerjaan membuat kita stres, apakah itu berarti kita salah jalan? Atau kita hanya perlu belajar melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Mungkin pekerjaan tidak akan pernah bebas dari stres, tapi mungkin stres itu bisa kita ajak berdamai. Kita bisa belajar untuk tidak membawa pekerjaan pulang ke dalam pikiran kita. Kita bisa belajar untuk membatasi diri, untuk berkata cukup ketika tubuh dan pikiran sudah lelah. Kita bisa belajar bahwa nilai kita sebagai manusia tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita capai. Hari ini aku belajar bahwa pekerjaan hanyalah satu bagian dari hidup, bukan seluruhnya. Jika kita mati besok, pekerjaan kita akan digantikan oleh orang lain. Tapi apa yang kita tinggalkan, kedamaian, kebaikan, atau kebahagiaan, itu yang akan tetap ada. Jadi, apa gunanya membiarkan pekerjaan mencuri semua waktu dan ketenangan kita? Mungkin, kuncinya adalah menemukan keseimbangan. Menjalani pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tapi juga tahu kapan harus berhenti. Karena hidup bukan hanya soal bekerja. Hidup adalah tentang menemukan makna, tentang merasakan hari ini, tentang menyadari bahwa kita punya hak untuk bahagia, bahkan di tengah bukan tugas yang tak ada habisnya. Dan mungkin, jika kita bisa melihat pekerjaan sebagai bagian kecil dari hidup yang lebih besar, stres itu akan terasa lebih ringan. Seperti beban yang tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Karena pada akhirnya pekerjaan ialah pekerjaan. Ia bukan kita, dan kita bukan miliknya.